Amalan yang paling baik, yang paling bagus di bulan suci Ramadan adalah yaitu puasa ya teman-teman. Amalan yang paling bagus di bulan suci Ramadan yaitu puasa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni dari Mbak Yayen. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Yayen. Nah, alhamdulillah semenjak saya kenal dengan sholawat, hidup saya berubah total. Alhamdulillah, Allah gampangkan semua masalah saya. Rajin-rajinlah teman-teman untuk membaca sholawat, karena saya sudah membuktikan sendiri. Sholawat itu selain melancarkan rezeki, mendatangkan jodoh, menyembuhkan sakit, dan memudahkan segala urusan, bahkan mendapatkan syafaat kelak. Selain itu, sholawat juga memiliki ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang membacanya secara istiqomah, yakni tidak terhingga ya teman-teman. Nah, lanjut saya bacakan lagi testimoninya. Selain itu, Mbak Yayan itu juga melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, dan beliau rajin membaca Al-Quran. Kemudian beliau membaca sholawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau nggak ngitung ya teman-teman, tapi seikhlasnya beliau, sambil aktivitas, sambil tiduran, sambil nonton TV gitu ya teman-teman. Kemudian amalan yang selanjutnya, beliau mengamalkan surat Al-Ikhlas setiap hari semampunya juga ya teman-teman, nggak dihitung. Nah, kemudian beliau pada waktu malam beliau membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, karena orang yang membaca surat Tabarak atau Al-Mulk insya Allah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Bahkan beliau kelak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Yayan. Subhanallah ya teman-teman. Beliau selain sholawat, beliau berusaha untuk mengamalkan sholat tepat waktu, sholat 5 waktu itu ya teman-teman. Kemudian beliau rajin membaca Al-Quran setiap harinya, terus membaca sholawat tapi nggak dihitung ya teman-teman, terus membaca surat Al-Ikhlas semampunya juga. Terus setiap malamnya Bu Yayan ini selalu membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak sebelum beliau tidur. Subhanallah, memang benarnya teman-teman, surat Tabarak itu kelak akan menjadi penolong kita di alam kubur ya teman-teman. Surat Al-Quran ini akan menjadi teman kita, teman baik kita, amalan baik kita, yaitu surat Tabarak. Subhanallah, di bulan suci Ramadan ini marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran ya teman-teman, karena Quran ini menjadi petunjuk bagi semua umat. Subhanallah, kita masih bersyukur dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Lanjut saya bacakan testimoni dari Mbak Rara. Assalamualaikum Mbak, nama saya Rara. Saya mau berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat. Ini testimoni saya Mbak. Waktu minggu kemarin saya pergi ke pantai bersama anak saya. Nah, di situ anak saya minta mandi karena di situ ombaknya besar. Akhirnya anak saya tenggelam. Terus ternyata di telinga anak saya itu ada kayak semacam bunga yang udah kering gitu Kak. Terus banyak pasirnya. Ya Allah, saya kaget pas nyampe rumah. Saya kaget kalau saya tahu kalau di telinga saya, anak saya itu ada semacam bunga yang sudah mengering, itu udah katos banget. Nah, di situ ternyata keluar. Aku ambil, ya Allah, kok ada kayak kayunya gitu. Nah, kemudian setelah saya ambil senter, saya cek di telinganya, ternyata di telinganya tuh penuh pasir, dan masih ada satu lagi yang kayak itu tadi, yang kayak bunga yang sudah kaku, yang sudah mengering itu. Terus
aku bingung karena saya nggak punya uang ya kak ya. Nah kalau masalah telinga kan harus ke dokter ke THT, sedangkan ke THT itu harus mempersiapkan uang minimal kan 600 atau lebih dari itu ya kak ya. Nah karena saya bingung, saya kan waktu itu nonton videonya Kak Vina, kalau ada apa-apa disolawatin aja. Nah karena saya bingung, karena saya nggak punya uang lagi nipis, hanya cukup untuk belanja esok harinya. Akhirnya saya berusaha untuk membaca sholawat munjiat, tapi tidak saya hitung mbak, saking sedihnya saya hanya baca sholawat munjiat aja. Kemudian tangan saya taruh di pinggir telinga anak saya. Ya Allah, wasilah sholawat munjiat ini, berilah anakku kesehatan, kesembuhan, keluarkanlah kotoran-kotoran yang ada di telingaku ya Allah, aku gitu kak. Terus aku sambil kerja sambil aktivitas tuh sholawat, tapi sholawat yang sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad, terus baca sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus gitu kak. Terus keesokan harinya pas anak saya mau tidur siang, saya keingat lagi, kasihan sama anak saya, mau ambil cotton bud tapi takut anak saya sakit telinganya. Nah di situ saya menaruh tangan saya di bagian telinga anak saya lagi, di bagian luar. Kemudian saya membaca sholawat munjiat lagi, tapi tidak saya hitung mbak, mungkin nggak sampai 100-an, cuma sebentar aja. Terus saya keesokan harinya ambil cotton bud, terus aku congkel, anak saya merasa kesakitan. Terus aku udah pasrah, aku ya Allah, saya hanya memohon padamu supaya dikeluarkan itu barang-barang yang ada di telinganya anakku ya Allah, karena aku nggak punya uang untuk ke dokter THT. Nah keesokan harinya aku nggak baca lagi aku ya teman-teman. Nah kemudian pas di hari Rabu malam Kamis itu kok tiba-tiba bunga yang sudah semacam kayu itu yang sudah mengering tiba-tiba keluar dari telinga. Ya Allah, subhanallah, ini mungkin keajaiban dari sholawat yang saya baca. Kalau menurut saya itu suatu keajaiban dari sholawat ya kak ya. Nah di situ saya bersyukur banget, karena kan saya kan nggak merasakan sakitnya dimasukin barang kayak gitu ya kak ya, yang merasakan anakku. Saya hanya bisa berdoa memohon pada Allah perantara sholawat saya kepada Rasulullah. Nah segitu aja ya kak testimoni dari saya, hanya sekedar testimoni dari telinga yang kemasukan pasir dan bunga yang mengering seperti kayu kak. Semoga testimoni saya ini menginspirasi teman-teman semua di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Rara ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga testimoni tadi bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.